Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Tejo Sukmono STMT selaku dosen pembimbing saya, kepada yang terhormat Bapak Boy Isma Putra STMM selaku dosen penguji 1 saya, dan kepada yang terhormat Ibu Wiwi Sulistiawati STMT selaku dosen penguji 2 saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul optimalisasi pengendalian persediaan bahan baku pasir pada beton siap pakai menggunakan rantai Markov. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda Kamilia Misani dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. PT Varia Usaha Beton merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk beton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi dibutuhkan bahan baku, salah satunya pasir. Selama proses pengadaan bahan baku pasir, terjadi kelebihan sebesar 15.150 ton pada tahun 2022 yang menimbulkan penurunan target sebesar 8%, karena meningkatnya biaya kelebihan bahan baku untuk penyimpanan di gudang. Penyebab terjadinya overstock pasir diakibatkan dari tingkat perencanaan pengadaan bahan baku lebih besar dibanding dengan tingkat realisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian menggunakan metode rantai Markov dengan enumerasi sempurna. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana optimalisasi jumlah bahan baku pasir dan biaya untuk strategi minimalisir terjadinya kelebihan bahan baku menggunakan metode rantai Markov dengan enumerasi sempurna. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menentukan solusi jumlah bahan baku pasir dan biaya optimum sebagai strategi perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kelebihan bahan baku pasir di periode yang akan datang. Untuk manfaat penelitiannya yang pertama yaitu mendapatkan hasil jumlah bahan baku pasir dan biaya optimum menggunakan rantai Markov dengan enumerasi sempurna. Lalu yang kedua, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi dan strategi untuk pemesanan bahan baku pasir di periode berikutnya agar minimalisir terjadinya kelebihan bahan baku lagi. Untuk metodenya yaitu menggunakan rantai Markov dengan enumerasi sempurna. Rantai Markov sendiri memiliki pengertian yaitu metode perhitungan yang digunakan untuk melakukan pemodelan dalam berbagai keadaan. Metode ini digunakan untuk memperhitungkan perubahan yang terjadi masa yang akan datang. Perubahan ini dapat digunakan dalam variabel-variabel dinamis di waktu yang telah ditentukan, sehingga yang dibutuhkan dari masing-masing nilai variabel tersebut ialah waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, sifat Markov tersebut dapat dinyatakan sebagai kesempatan bersyarat terhadap sesuatu peristiwa di masa mendatang yang tidak dipengaruhi oleh peristiwa di masa kemudian, namun dipengaruhi hanya dengan peristiwa di masa ini. Untuk enumerasi sempurna, yaitu metode yang mengenumerasi semua kebijakan usulan sehingga diperoleh solusi optimalnya. Dan metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang punya stage terbatas. Walaupun begitu, metode ini hanya bisa dipakai bila kebijakan usulannya tidak terlalu banyak sehingga masih sanggup dihitung. Untuk alur penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama dimulai dari studi lapangan dan studi literatur. Lalu dirumuskan permasalahannya dan diidentifikasi batasan serta tujuan. Untuk pengumpulan datanya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu primer dan yang kedua adalah sekunder. Untuk data primer sendiri itu berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Dan untuk data sekunder adalah pengambilan dari web perusahaan berupa data permintaan bahan baku pasir tahun 2021 hingga tahun 2022. Untuk pengolahan datanya sendiri yaitu yang pertama penentuan state, yang kedua menentukan matriks probabilitas transisi, dan yang ketiga menentukan stationary policy S, yang keempat menghitung harga VIS, yang kelima menghitung PIS, dan yang keenam menentukan ES dan PIS minimum sebagai hasil optimalnya. Lalu dianalisa dan dibahas serta memberikan rekomendasi terhadap perusahaan atas hasil yang telah diteliti, kemudian disimpulkan, dan selesai. Untuk yang pembahasan pertama yaitu adalah menentukan state. Menentukan state itu dimulai dari data sekunder yang berupa data permintaan bahan baku pasir 2021 hingga 2022. Sehingga dapat dikumpulkan 24 data dari 24 bulan, lalu dicari data maksimalnya yaitu 24.963 ton, untuk data minimalnya itu 6.447 ton, dan untuk jangkauannya adalah data maksimal dikurang data minimal sehingga hasilnya 18.516 ton. Untuk penentuan kelas state sendiri menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N-nya sendiri adalah 24 sehingga dihasilkan 6 state atau 6 kelas. Lalu panjang setiap intervalnya yaitu merupakan
jangkauan dibagi dengan state, yaitu 3.315. Sehingga didapatkan tabel klasifikasi kondisi bahan baku seperti yang ada di tabel tersebut. Lalu yang kedua yaitu menyusun matriks probabilitas transisi. Nah, untuk menyusun matriks probabilitas transisi yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sehingga dicari frekuensi dari 24 data tersebut. Sehingga didapatkan tabel interval data permintaan bahan baku pasir. Lalu yang kedua, tabel matriks probabilitas transisi yang merupakan frekuensi peralihan dari state. Jadi untuk state awal ke state akhir 1 ke 1 itu sama dengan 2. Hingga akhirnya didapatkan matriks probabilitas transisinya yaitu 0,5 yang didapatkan dari 2 dibagi 4. Yaitu peralihan frekuensi dibagi dengan frekuensinya. Berikutnya yaitu menentukan stationary policy S dan menghitung VIS. Untuk menentukan stationary policy S itu didapatkan dari peluang. Peluang terjadinya sistem pada setiap state-nya. State yang saya gunakan adalah 6, sehingga ada 64 state kemungkinan yang bisa digunakan sebagai stationary policy. Untuk menghitung VIS merupakan perkalian dari X1 dikali R1, di mana X1 merupakan matriks probabilitas transisi dan R1 merupakan biaya kelebihan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya. Lalu didapatkan tabel hasil VIS yang merupakan perhitungan dari setiap state-nya. Untuk menghitung VIS sendiri yaitu dibantu menggunakan software MATLAB yang merupakan persamaan linear matriks ordo 6x6. Dan didapatkan hasil tabel VIS sebagai berikut yang merupakan hasil dari output software MATLAB. Untuk hasilnya sendiri yaitu dari perhitungan tersebut didapatkan hasil ES yang merupakan ekspektasi biaya kelebihan pada policy S sama dengan 58 sebesar 32,46336 dalam satuan juta rupiah. Sehingga hasil tersebut dapat dijadikan acuan optimum atau biaya kelebihan minimum yang dapat digunakan sebagai strategi perusahaan dan meninjau interval kelebihan atau overstock bahan baku pasir pada plan PSB Sayung Jawa Tengah. Yang kemudian tabel ES itu merupakan hasil perkalian dari VIS dan PIS. Dan untuk rekomendasi kepada perusahaan sendiri yaitu dapat berupa pengolahan data yang menggunakan rantai Markov itu bisa menyelesaikan permasalahan pengendalian persediaan yang memiliki data cenderung berubah atau sulit diprediksi di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian di atas diperoleh hasil minimum yang memberikan biaya kelebihan yang paling minimum dan dari perhitungan serta interval bahan baku untuk menentukan kuantitas dari pasir yang akan dipesan di kemudian hari sehingga dapat menghindari kelebihan bahan baku dalam proses pengadaan. Pengolahan data menggunakan rantai Markov dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan tingkat dari stok aman, lead time, dan tingkat pemesanan kembali. Perhitungan rantai Markov dengan implementasi sempurna memberikan hasil optimum dengan efisien dan akurat. Hasil yang optimum pada pengolahan data di atas harus dijaga tingkat persediaannya, sehingga ketika terjadi kelebihan bahan baku pasir karena permintaan yang tidak stabil, pengusaha dapat membayar secara minimum untuk mengurangi terjadinya penurunan pendapatan yang tidak sesuai target. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil pengolahan data tersebut didapatkan hasil optimum sebesar 32.463.360 sebagai biaya kelebihan minimum bahan baku pasir yang dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Nilai optimum terletak pada stationary policy S sama dengan 58 yang memerlukan tindakan dengan memerlukan perbaikan jika sistem berada pada state 3, 4, 5, atau 6. State 3 pada kondisi kelebihan sedikit jika interval terletak pada 14.420 hingga 14.734. Set 4 pada kondisi kelebihan jika interval terletak pada 14.735 hingga 18.049. Dan set 5 pada kondisi kelebihan banyak jika interval terletak pada 18.059 hingga 21.364. Dan set 6 yaitu pada kondisi kelebihan sangat banyak jika interval terletak pada 21.365 hingga 40.679. Sedangkan tidak melakukan repair pada stage 1 dan stage 2, di mana stage 1 ini pada kondisi yang tidak ada kelebihan. Dan itu terletak pada interval 0 sampai 8.104 dan stage 2 itu hanya kelebihan sedikit dengan interval yang terletak pada
8.105 hingga 11.419. Sehingga tingkat pemesanan dapat dilakukan jika kondisi bahan baku terletak pada stage 1 dan stage 2 dengan interval 0 sampai 11.419 untuk menghindari terjadinya kelebihan bahan baku. Dan untuk referensinya, saya menggunakan 20 referensi sebagai penelitian saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dalam presentasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan pengolahan data untuk bagian PIS yang merupakan persamaan linear dari matriks ordo 6x6, yang kemudian ditambah dengan satu persamaan lagi hingga menjadi matriks ordo 7x6. Untuk pengolahan data PIS sendiri ini dibantu menggunakan software MATLAB, dan berikut ini merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuat coding dari matriks 7x6. Lalu setelah membuat codingnya, kita mengopas, yaitu di copy, lalu dipaste pada kolom editor seperti ini. Lalu hasil dari editor ini dikopas dalam command window dan auto run seperti pada kolom command window, sehingga pada kolom workspace yang merupakan matriks probabilitas transisi 1 sampai 64 itu merupakan matriks 7x6 dengan ordo 7x6. Lalu dihasilkan persamaan linearnya atau hasilnya itu sebagai berikut ini. Contohnya pada stationary policy S yang ke 58 sebagai hasil yang paling optimum, yaitu didapatkan Pi1 itu sama dengan 0,1441, Pi2 sama dengan 0,1351, Pi3 sama dengan 0,2038, Pi4 sama dengan 0,2128, Pi5 sama dengan 0,1665, dan Pi6 hasilnya 0,1375. Dan itulah pengolahan data menggunakan software MATLAB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.